Halo semua, ketemu lagi dengan saya Ika Fitrianingsih dalam pembelajaran mesin. Kali ini kita akan membahas tentang Introduction to Machine Learning. Oke, apa itu machine learning? Nah, machine learning ini adalah cabang dari kecerdasan buatan yang mana berkonsentrasi kepada desain dan pembangunan algoritma yang membuat komputer kita bisa mempelajari kebiasaan-kebiasaan berdasarkan data empiris. Nah, apa yang disebut dengan data empiris? Data empiris adalah sebuah data yang kita dapatkan dari kejadian-kejadian sebelumnya atau histori-histori sebelumnya sehingga dapat menjadi dasar kita dalam menerapkan machine learning. Oke, nah di sini ada sekumpulan data yang mana data itu mempunyai label merah dan label biru. Tentu saja ini nanti akan termasuk ke dalam supervised learning. Nah, pada saat data akuisisi, kita membuat data training atau training set, yang dimana kondisi ini sangat ideal, bukan? Pada saat kita berikan garis lurus, kemudian garis lengkung, maka data merah itu mengelompok pada pojok kanan bawah, sedangkan data biru itu mengelompok pada kiri atas. Nah, itulah kondisi ideal yang kita harapkan pada saat kita membuat data itu sebagai data training. Nah, tapi pada saat kita melakukan testing ya atau pada practical usage-nya, nah ternyata walaupun kita sudah bagi data itu menjadi 4, ternyata ada bagian merah yang masuk ke daerah biru maupun bagian biru yang masuk ke daerah merah. Nah, itu sangat wajar terjadi pada machine learning. Mengenai training ya, training itu adalah sebuah proses yang membuat sistem dapat mempelajari atau dapat membentuk sebuah model. Nah, ada dua rule, yaitu yang pertama adalah training set atau sekumpulan data training dan testing set atau sekumpulan data testing adalah berasal dari distribusi yang sama. Nah, misal kita punya data X, kita bagi di sini menjadi data training dan data testing. Misalnya di sini data trainingnya ada X1, X2, X3, X4, X5, misalnya sampai dengan X80. Dan data testingnya itu ada X81 sampai dengan X100. Maka pada saat kita buat distribusi frekuensinya, jika data training berdistribusi eksponensial seperti ini, maka harapannya pada data testing juga berdistribusi yang sama. Nah, yang kedua, membutuhkan beberapa asumsi atau bias. Oke, nah pada saat kita bekerja dengan machine learning, ada satu set data lagi yang mungkin kita perlukan, yaitu development set. Ya, atau data yang digunakan pada saat proses development atau pembangunan model. Nah, convention of data distribution di dalam machine learning itu ada 3. Kalau kita bagi tadi ya, training, development, and testing. Nah, ada 2 cara, yaitu bisa melakukan holdout dan bisa melakukan scaffold cross validation. Hal ini akan kita pelajari nanti pada saat pemilihan model. Oke, nah performance ya. Suatu mesin kita dapat performansinya bagus itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah type of training ya, yang kita provide, kemudian bentuk dari initial background knowledge yang kita injek ke mesin kita, kemudian type of feedback, jadi mesin itu tidak sempurna ya pada saat sekali kita training, tapi kita butuhkan feedback biasanya. Nah, kemudian learning algorithm yang digunakan. Nah, dua important factor yang lain yaitu modeling dan optimisasi. Optimisasi ini bisa berupa optimisasi dari parameter, ya, bisa juga optimisasi dari feature prediksinya. Nah, apa itu feature prediction? Pada regresi kita mengenal variabel X dan variabel Y. Misalnya di sini ada 3 feature untuk memprediksi dan targetnya adalah Y. Ya, jadi feature untuk memprediksi ini nanti istilahnya kita kenal sebagai feature dan Y-nya kita kenal sebagai target. Istilah yang nanti akan kita gunakan seterusnya.
Nah, optimisasi bisa optimisasi parameter, bisa juga optimisasi feature. Oke. Nah, algoritma ya. Algoritma itu sangat mempengaruhi apakah performansi machine learning itu bagus atau tidak. Ya, sukses tidaknya machine learning system itu dipengaruhi oleh algoritma. Yang kedua, ya algoritma juga mengontrol dalam pencarian dan pembangunan knowledge structure. Ya, jadi struktur yang dibangun di dalam sebuah model itu sangat dikontrol oleh algoritma. Ya, kemudian yang terakhir adalah seharusnya algoritma yang kita gunakan itu dapat mengekstrak informasi yang penting dari training examples ya, atau dari data training tadi. Harusnya informasi-informasi yang penting itu dapat diekstrak oleh learning algorithmnya. Nah, mengenai algoritma sendiri ya atau algorithms dalam machine learning, kita biasanya mengenal hanya dua, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Oke, untuk menjelaskan itu ke sini dulu. Ya. Pada saat supervised learning ya sudah jelas dibagi di situ dari sekumpulan data ada 3 jenis. Yaitu di sini yang berwarna hijau berupa bintang, berwarna merah berupa lingkaran, dan berwarna biru berupa tanda silang. Itu pada supervised, sudah jelas pada target, data itu dibagi menjadi 3 dan bentuknya adalah beda-beda. Pada saat unsupervised, ya sebenarnya ini tidak ada pembatas-pembatas yang mengelompokkan data sebelumnya. Tapi data itu hanyalah berupa data lingkaran berwarna biru itu. Nah, dengan kita menerapkan algoritma, maka terbentuklah kelompok-kelompok itu. Ya. Kemudian satu lagi yang agak kita tidak tahu ya, mungkin ada dua, yaitu semi-supervised dan reinforcement learning. Oke, kita bahas dulu yang supervised. Ya, tadi supervised itu sudah jelas pembagian datanya. Nah, pembagian data apa? Pembagian data atau pembagian data target. Tadi sudah ada label-labelnya. Nah, pada klasifikasi ya, label itu berupa diskrit. Misalnya ya atau tidak. Misal saya punya 5 data, di mana data pertama targetnya adalah ya, data kedua targetnya tidak, data ketiga targetnya ya, keempat ya, dan kelima adalah tidak. Sedangkan pada regresi, target itu adalah berupa real value atau data numerik biasa. Misalnya 20, 25, 30, 33, dan seterusnya. Ya, itu baru target. Nah, nanti target ini pastinya dipengaruhi oleh beberapa feature. Ini juga satu, dua, dan XK. Nah, pada unsupervised learning ya, tadi datanya adalah sama ya, datanya ya sama-sama biru semua, tapi kita terapkan algoritma unsupervised. Berarti pada unsupervised ini tidak ada. Kita hanya bekerja pada saat dengan feature prediction-nya saja. Nah, ini berlaku pada saat clustering ya, tapi nanti pada akhirnya kita bentuk nih targetnya, tapi pada saat training itu tidak ada. Kemudian probability distribution estimation ya seperti tadi, jika ada data, itu kan ini distribusinya apa? Apakah normal, ya kan? Apakah dia distribusinya adalah eksponensial dan sebagainya. Oke. Kemudian finding association atau menemukan hubungan-hubungan misalnya dari X1 ke X2, X1 ke X3, X2 ke X3 dan seterusnya. Kemudian dimensi reduction. Nah, pada saat kita bekerja di bidang informatics ya, itu dimensi data itu sangat besar. Tidak hanya raw datanya atau banyak datanya, misalnya di sini ada 10.000 data dari 10.000 pengguna misalnya. Nah, di sini ada beberapa variabel-variabel atau feature-feature yang sangat banyak juga dimensinya ya, per individu. Nah, tentunya dengan seperti itu, ini harus direduksi atau dikurangi. Ya, misalnya dari 1000X kita dapat hanya 50X yang penting. Nah, itu biasanya menggunakan unsupervised learning. Nah, untuk semi supervised contohnya adalah Cummings ya. Di mana target ini tidak ada, tapi kita bisa membagi di awal kira-kira ini nanti akan jadi berapa.
jadi 2 kah atau jadi 3 dan sebagainya. Ya, nah untuk reinforcement itu biasanya digunakan untuk robot ya, dan di situ contohnya ada cheese machine. Oke, ini yang tadi. Nah, saya jelaskan sedikit tentang semi supervised. Nah, pada semi supervised khususnya untuk Cummins tadi, kita sudah tahu ini akan dibagi jadi 3. Ya, tapi di situ masih mungkin untuk adanya data-data baru ya, yang masuk ke dalam merah, masuk ke dalam hijau, masuk ke dalam biru. Jadi belum jelas sebenarnya apa sih merah, apa sih hijau, apa sih biru. Oke, tentang strukturnya. Nah, untuk supervised learning itu tentunya di sini ada label tadi ya tidak, atau tadi berupa numerik untuk regresi gitu kan. Bisa juga 3 kategori ya tidak, ragu-ragu, atau pada data iris nanti ada semi color, ada vesicolor dan sebagainya, kemudian ada varietasnya itu ada 3 dan bisa seperti itu. Oke, kalau di unsupervised tidak ada label. Nah, diawali dengan training. Training ini bisa berupa teks, bisa berupa dokumen, bisa berupa image, bisa berupa sounds ataupun data numerik biasa. Nah, untuk data-data yang 4 tadi, teks, dokumen, image, dan sounds, maka kita membutuhkan feature vector atau vektorisasi, baru masuk ke algoritma. Pada supervised ada label, pada unsupervised tidak ada label. Nah, hasil dari machine learning algorithm pada unsupervised itu adalah model, sedangkan pada supervised itu adalah predictive model, yang menghasilkan apa? Expected labelnya. Contoh ini tadi, kalau saya punya X1-nya adalah 20, X2-nya adalah A, X3-nya adalah 3, targetnya apa? Bisa ya atau tidak? Misalnya prediksinya ya. Nah, berarti outputnya itu adalah expected labelnya. Sedangkan pada unsupervised ya, targetnya itu adalah bisa likelihood, bisa cluster ID, bisa juga representasi yang lebih bagus. Mengapa machine learning? Pertama, karena tidak ada orang ahli. Kedua, karena black box humans expertise. Ya, ketiga, karena dia bisa sangat cepat ya membaca fenomena ya. Tentunya pada financial modeling, credit score dan sebagainya, kalau datanya itu sudah berubah-berubah, dia dengan cepat bisa mengadaptasi itu machine learning-nya. Oke, tentunya juga membutuhkan kustomisasi dan personalisasi. Nah, apa saja ilmu-ilmu yang dipakai di sini ya? Ada ilmu database, ada ilmu information theory, statistik, data mining, dan banyak sekali. Ini untuk bidang-bidang tertentu saja. Oke, mengenai arsitektur ya, machine learning tidak lepas daripada data source atau data. Dan ingat, data tidak hanya numerik, bisa juga teks, bisa juga dokumen, bisa juga image. Nah, kalau sudah dapat data, diapakan? Dianalisis atau masuk ke dalam tahapan data analitik. Kemudian barulah terbentuklah sebuah decision, sebuah keputusan. Oke, ini adalah bentuk sederhana daripada dataset training ya. Jadi ada descriptive feature atau feature predictive tadi dan ada target feature. Descriptive feature atau prediktor tadi bisa banyak ya, sedangkan targetnya biasanya 1. Oke, ini sumber yang bisa kalian pelajari. Sampai jumpa di lain kesempatan.